Ini perjalanan menuju luar kota, mengikuti satu persidangan ataupun pemeriksaan lapangan, sidang lapangan, atau disebut dengan PS. Jadi di belakang saya ini ada 8 orang, ada pengacara, ada calon pengacara, ada sudah pernah mengikuti pendidikan PKPA, tamatan dari Jakarta, tamatan dari Bandung, tamatan Riau. Tentu dalam perjalanan ini memanfaatkan momen yang baik, diskusi tentang terutama ilmu-ilmu praktek, khususnya pidana. Jadi Anda sekalian, coba saya tanya, apa itu saksi ahli dengan keterangan ahli? Coba siapa yang tahu? Coba Nisa. Coba Angga atau si Rudi. Coba. Apa keterangan ahli? Hah? Keterangan ahli apa? Saksi ahli apa? Hah? Saksi yang dihadirkan di persidangan. Ya, jadi di KUHP diatur adalah orang-orang yang profesional, punya kompetensi, keahlian di bidangnya untuk didengar keterangannya, ya, tentang pendapat-pendapat tentang sesuatu yang diperkarakan. Jadi memberikan pendapat. Adapun keterangan ahli adalah, ya, di bawah sumpah, terutama selalu penyidik, baik penyidik Polri, Kejaksaan maupun PPNS, ya, KPK, meminta keterangan juga kompetensi keahliannya, pendapatnya tentang sesuatu, terutama misalnya P19 dari kepolisian ke JPU, ya, diturunkan kembali, ada petunjuk oleh jaksa tentang keraguannya, ya, tentang keraguannya BAP yang dikirim, sehingga petunjuk itu mengatakan, misal bunyinya, disarankan kepada penyidik untuk meminta pendapatnya ahli di perguruan tinggi. Itu dia. Kemudian ini tidak disumpah kalau keterangan ahli, atau keterangan saksi ahli disumpah di depan majelis. Dan semuanya secara finansial ada honor, ada upah ataupun ucapan terima kasih. Di dalam undang-undang tidak diatur. Jadi sesuai dengan kesepakatan yang meminta pendapat. Dan ini selalu diminta ke perguruan tinggi yang ada fakultas hukum atau keahlian lain, misalnya menyangkut ahli keahliannya di engineering, misalnya arsitek atau arsitek, kelistrikan, elektronik dan sebagainya, tergantung. Ini yang diminta oleh para pihak yang berperkara, kejaksaan sebagai penuntut ataupun terdakwa melalui pengacaranya. Dan berapa harganya, berapa upahnya, berapa dihargai ataupun ucapan terima kasih, tergantung profesional yang si order atau yang memintanya. Misalnya itu biasa rata-rata orang profesional ada yang dibayar 60 juta per kasus sekali duduk.
ada dibayar per jam, per menit dan sebagainya. Dan saya pernah di Semarang dibayar kasus korupsi lumayan sebagai dosen, sebagai tenaga ahli di kampus ataupun mengajar satu mata kuliah hukum pidana. Jadi itu penjelasannya. Kemudian saya tanya lagi Anda sekalian, bolehkah, ini ada soal bukti, ada barang bukti, ada alat bukti. Coba apa itu alat bukti? Coba Rudi. Apa alat bukti itu? Alat bukti adalah alat yang digunakan sebagai Kalau gerogi coba di sebelahnya siapa? Angga, Pak. Coba Angga, coba gimana? Apa itu alat bukti? Jadi dia ada dua kan Pak, ada alat bukti dan ada barang bukti. Ya. Kalau barang bukti itu yang digunakan untuk melakukan atau membantu tindakan pelanggaran etika tersebut. Pelanggaran apa? Untuk membantu tindakan pelanggaran itu Pak. Alat yang digunakan untuk melakukan, yang digunakan saat melakukan itu Pak. Melakukan apa? Pelanggaran itu. Pidana. Pidana. Kalau pelanggaran, kalau alat bukti itu ya kayak keterangan saksi, keterangan salah itu. Itu alat bukti Pak. Coba yang lain Rudi. Iya, Pak. Coba kamu sudah senior, coba. Baik, seperti yang sudah dijelaskan Angga tadi, Pak. Ya. Kalau alat bukti itu jelas tadi kan. Ya. Nah, kalau barang bukti itu bisa berupa keterangan saksi, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan peristiwa tindak pidana atau perdata tersebut, Pak. Ya. Perdata. Pidana, maaf. Ya. Bisa kalau yang itu bukti itu bisa pidana, bisa perdata, kalau menyangkut surat-surat dan sebagainya. Itu umum. Kalau alat bukti tadi? Alat bukti tadi berupa alat atau barang mungkin, Pak. Ya. Yang digunakan pada kejadian tindak pidana tersebut. Ya, boleh. Alat bukti itu bisa nggak dibawa ke pengadilan atau tidak dibawa ke pengadilan? Bisa dibawa ke pengadilan. Ada nggak alat bukti tak bisa dibawa pengadilan? Boleh nggak menurut undang-undang? Coba Nisa. Coba Desi. Gimana? Jadi barang bukti yang sudah disampaikan tadi, ya, satu benda yang diduga berkaitan dengan peristiwa tindak pidana, apa saja di TKP atau yang rentetan dengan peristiwa itu. Kalau alat bukti, alat untuk mempermudah dipergunakan dalam peristiwa pidana. Dan alat bukti ini bisa dibawa pengadilan, bisa tidak. Contoh, yang bisa alat-alat yang bisa dibawa, ya, kecil, tapi alat yang tak bisa digunakan dibawa, yang digunakan adalah misal gini, eskavator. Alat digunakan dalam tindak pidana baik menyangkut pembunuhan maupun pengerusakan dan lain-lain, tentu tidak bisa dibawa alat itu ke pengadilan karena menyangkut soal kondisi. Tetapi bisa saja majelis bisa melihat secara langsung, ya, di TKP, ya, di mana kejadiannya atau di mana alat itu diletakkan atau disimpan. Jadi menjadi satu police land yang dilakukan oleh pihak penyidik. Itu. Jadi ini menyangkut soal tindak pidana.
Kemudian bagaimana saksi-saksi itu ya diperiksa di pengadilan? Apakah memiliki kriteria? Coba siapa? Coba Nisa. Ya, Pak. Saksi ahli itu siapa saja boleh dibawa ke pengadilan? Yang yang berkeahlian di bidangnya, Pak, seperti kayak ahli listrik, ahli ekonomi, ahli hukum. Iya, tentu ada kriteria. Apa kriterianya? Ahli listrik banyak. Oh, itu tukang-tukang listrik itu banyak tuh. Iya. Tukang tuh bisa masang, bisa ini. Yang berpendidikan. Ya, jadi kompetisinya ya didukung oleh dokumen ilmiah. Artinya dia itu punya kemampuan pengakuan secara ilmiah. Ya, bukan saja ahli-ahli yang tidak bisa dibuktikan atau tidak didukung oleh keahlian ya. Misalnya orang mempunyai teori atau karya-karya tulisan, buku-buku, dan dia pengajar di bidangnya. Nah, bisa saja yang lain, tapi ada sertifikasi yang mengatakan bahwa ahli di bidangnya. Contoh lain misalnya, saya dulu ada perkara pidana seorang penganiayaan menggunakan badik. Sudah diproses di pengadilan, tetapi terdakwa bersitegang keras mengatakan bahwa saya ini terpaksa saya menusuknya dengan badik. Tetapi badik itu tolong jangan dimusnahkan, jangan disita. Karena badik itu adalah ya sangat berguna bagi orang banyak. Itu menjadi alat untuk menyembuhkan penyakit gatal-gatal. Kebetulan dia orang Bugis, namanya penyakit itu keleseren, atau seperti di kulit itu seperti digigit nyamuk, gatal. Badik itulah direndam, dijampi-jampi dengan menurut Islam dan disemburkan ke tubuhnya, sembuh. Sehingga hakim memberi kesempatan kepada pengacara waktu itu saya, ya, silakan Anda bawa ahli ke sini tentang budaya yang mengetahui tentang ini yang disampaikan terdakwa. Sehingga saya diberi kesempatan, kami hadirkan 2 orang ahli di bidangnya tentang budaya orang Bugis. Didengarlah keterangannya, meyakinkan apa yang dimaksud dengan badik, kemudian bagaimana badik ini, dan bagaimana apakah memang ada yang seperti ini di tempat-tempat lain, dan secara ilmiah ya ada bisa dibuktikan bahwa itu memang sembuh. Ya, pengkajian keilmuannya memang susah, tetapi fakta. Sehingga hakim meyakini bahwa itu apa keterangan 2 ahli tadi itu meyakinkan dari aspek budaya atau culture, aspek budaya dan kebiasaan di kampung-kampung. Sehingga berdasarkan itulah putusan pengadilan butir berikutnya mengatakan bahwa barang bukti ya diserahkan kepada pemiliknya. Nah, ini salah satu. Jadi dia bukan juga ahli akademik, tetapi orang dianggap mampu dan punya kemampuan, masyarakat memberikan pengakuan bahwa itu memiliki pengetahuan tentang itu. Nah, jadi ada memang keilmian, ada yang non ilmiah. Misalnya seorang seniman ahli,
Dan dia bukan seorang yang dari kampus, tapi pengakuan dunia, pengakuan masyarakat, dan tampilannya yang keahliannya bisa disaksikan. Itu salah satu pengecualian. Ini beberapa pandangan. Ada yang mau bertanya? Ini sudah mau sampai ke tujuan, sehingga jangan buang-buang waktu. Kalau ada momen-momen seperti ini, paling tidak menambah wahana wawasan di dalam cakra berpikir dan keilmuan. Karena yakinilah bahwa dalam ilmu praktek bukanlah salah satu jaminan bahwa Anda ini seorang master, seorang yang sudah tamat, tetapi dalam ilmu praktek ya bisa dikatakan bahwa ilmu praktek itu didapat dari sains, didapat dari experience, pengalaman dan keilmuan. Maka perpaduan sains dan combine sains and experience menghasilkan suatu inovasi cara berpikir manusia, terutama seorang lawyer yang akan memiliki tingkat kecerdasan profesional. Semakin banyak dia praktek, ya, semakin banyak dia berinteraksi dengan beberapa menangani kasus pidana, perdata maupun yang lain-lain, bahwa semakin banyak pengalaman. Pengalaman inilah yang dikatakan experience very expensive. Artinya pengalaman itu mahal. Kenapa mahal? Harus melalui proses sesuatu yang menjadi jejak yang pernah dilihat, pernah didengar, pernah dialaminya, bahwa itulah pengalaman yang terbaik, mampu memberikan suatu kesan, mungkin nilai positif maupun negatif. Nah, jadi ini satu pandangan bahwa, dan sekarang ini kita mau sidang lapangan. Nah, sidang lapangan ini bagaimana? Kalau sidang lapangan, udah tahu Rudi? Tahu, Pak? Apa istilah sidang lapangan? Sidang lapangan. Istilah. Istilahnya, Pak? Ya. Atau namanya. Nanti kan sidang kita apa? PS. Apa itu PS? Peradilan setempat. Hah? Peradilan setempat, kalau nggak salah. Ya, boleh aja. Nah, apa lagi? Apa gunanya sidang lapangan? Atau PS? Pemeriksaan setempat. Apa gunanya? Untuk memastikan untuk mengolah tempat apa? Ini perdata. Untuk memastikan tempat atau sesuai dengan kesaksian ahli dan juga barang bukti. Belum, saksi ahli belum muncul di situ. Siapa? Coba Angga. Coba Desi. Coba Nisa. Ini ada master 1, Ica, si Payung namanya. Coba Ica, kamu master juga nih di bidang hukum. Coba Desi, ini master juga nih. Apa gunanya sidang lapangan? Pani ini master hukum juga nih. Coba. Jangan koncuk dulu bertanya. Innalillahi wa inna ilaihi. Sudah meninggal nih. Sudah tuh, coba apa gunanya sidang lapangan? Coba bahasa hukum lah apa? Jadi ya, para pihak ya, terutama pihak yang penggugat ya, diminta untuk membuktikan di mana objek perkara itu. Kalau menyangkut soal lapangan, menyangkut tanah, berapa ukurannya, berapa
selatan, utara, barat, timur, siapa sempadannya, apa di atasnya, benda-benda apa di atasnya, bangunan apa dan tanaman apa di atasnya, harus jelas. Ya, tetapi tergantung, kalau para pihak tidak mau sidang lapangan, itu majelis hakim juga memperbolehkan. Tetapi selalu diminta bahwa PS itu penting mengambil satu keputusan yang di pengadilan itu menjadi bahan pertimbangan majelis hakim. Itulah gunanya. Dan timbul pertanyaan, siapakah yang mengeluarkan biaya? Yang mengeluarkan biaya adalah pihak penggugat. Siapa pihak penggugat? Orang yang mengajukan gugatan terhadap objek perkara itu, ya, apa dan bagaimana. Sesudah itu, sudah di lapangan baru dilakukan pemeriksaan saksi-saksi. Saksi-saksi semua yang terlibat, ya, sempadan, orang-orang mengetahui, saksi ahli dan lain-lain, untuk memperjelas apa isi gugatan, apa isi bantahan-bantahan, replik, duplik dan sebagainya oleh pihak tergugat, sehingga diberilah kesempatan para pihak untuk saling membuktikan, ya, bagaimana perkara atau duduk perkara itu kalau perdata. Ya, jadi itu anggaplah kuliah kita di perjalanan ini, karena sidang seperti ini, ya, namanya ke lapangan, tentu gaya kita pun gaya lapangan. Dan Anda harus tahu kalau sengketa-sengketa yang menyangkut juga pidana, ya, ada rekonstruksi atau perkara tanah dan sebagainya, selalu juga terjadi benturan di lapangan. Sehingga untuk pemeriksaan ini kita minta juga pihak kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan kepada para pihak. Jadi jangan disangka bahwa seorang lawyer aman-aman saja. Tidak. Kadang kita diburu, kadang di pengalaman ban mobil kita dipecahkan, ya, kita ditunggu di lapangan karena ada benturan-benturan. Sehingga apa langkah-langkah kita? Seorang lawyer tidak boleh terpancing emosional, apalagi menggunakan fisik, sehingga tidak profesional. Tetapi kalau kita yang diserang, ya, kita diganggu, itu wajib kita mempertahankan diri. Makanya seorang lawyer harus punya kemampuan mentality dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan di lapangan. Sehingga Anda jangan pasrah-pasrah saja. Sebab seorang lawyer yang profesional adalah memberikan keyakinan kepada kliennya, ya, soal menang kalah itu nanti dulu. Tetapi keinginan orang pasti ingin menang. Menang kalah itu berdasarkan fakta dan bukti. Dan ingat, siapapun lawyernya, kalau Anda mampu membuktikan fakta di lapangan bahwa Anda benar, ya, saya yakin dan pengalaman saya, hakim selalu mengikuti, ya, keinginan pembuktian kita. Kalau betul-betul mampu meyakinkan dan membuktikan bahwa kita, ya, pihak kebenaran, dan meyakinkan pihak lawan apa yang diajukan tidak punya bukti atau kabur dalam melakukan suatu pembuktian di lapangan. Jadi ingat, ya, hukum, berbicara hukum, bicara reality, bicara bukti, bicara fakta, bicara kesaksian yang berpihak pada kebenaran, insya Allah. Dan Anda yakin, tekunilah sebagai lawyer, tapi niat Anda untuk kebenaran dan kejujuran. Tapi ingat lagi, mencari orang ganteng, mencari orang cantik, mencari orang pandai mudah bagi saya. Tapi mencari orang jujur sulit bagi saya. Sehingga kejujuran itu mahal bagi saya. Demikianlah perkuliahan di dalam kendaraan ini, mungkin bermanfaat bagi kita semua, terutama
generasi lawyer yang muda-muda, camkanlah bahwa kehidupan ini semakin berkembang, semakin maju, maka seorang lawyer profesional semakin dibutuhkan tenaga Anda di dalam dunia bisnis, dunia keadilan, the for justice, the community hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.